بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar atau dengan sengaja melakukannya. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Qur'an yang harusnya diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi badan, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang keempat, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Apabila jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang kelima, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata ataupun secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil.
Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Yang keenam, jawajhah. Wanita yang jawajhah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang yang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasayyidikun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafayyikun. Para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasayyidikun, tapi mutafayyikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang sombong, angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertaubatlah. Semoga kita terhindar dari sifat itu. Yang kedelapan, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang kesembilan, bertingkah seperti orang soleh atau munafik. Saat ini sering kita lihat para wanita yang terlihat berlagak solehah, berlagak muslimah dan juga munafik, akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang kesepuluh, menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang sedang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah jika laknat Allah Subhanahu wa ta'ala atas keburukan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.